Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Amalia Putri dengan NIM 721141986 dari Akuntansi IUP 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara perusahaan dengan lingkungannya melalui model umum perusahaan. Dalam gambar yang telah disajikan terdapat 4 hal yang telah dipaparkan, yaitu adalah aliran sumber daya fisik, aliran sumber daya virtual, mekanisme pengendalian perusahaan, dan juga feedback loop. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai aliran sumber daya fisik. Teman-teman bisa dilihat pada bagian bawah itu terdapat 3 elemen dalam aliran sumber daya fisik, yaitu adalah input resources, proses transformasi, dan juga output resources. Input berupa bahan baku, mesin, uang, dan juga pegawai. Nah, input ini nanti akan melalui proses transformasi dan menghasilkan output yang nantinya akan dijual kepada pelanggan. Yang kedua yaitu adalah aliran sumber daya virtual. Teman-teman bisa melihat pada aliran panah ini, itu merupakan aliran sumber daya virtual. Itu bisa berupa keputusan, informasi, dan juga data. Yang ketiga yaitu adalah mekanisme pengendalian perusahaan. Nah, untuk mengendalikan perusahaan agar berjalan secara sendiri, secara mandiri, terdapat beberapa unsur, yaitu adalah standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan, agar tujuan perusahaan tercapai. Lalu ada manajemen perusahaan, dan yang ketiga adalah proses informasi, yaitu proses pengolahan data menjadi informasi, yaitu data yang telah mengandung manfaat. Lalu ada feedback loop. Nah, feedback loop ini data dari lingkungan, yaitu perusahaan, akan diolah menjadi informasi, diolah melalui information processor ini, lalu akan diberikan kepada manajer untuk menghasilkan sebuah keputusan. Nah, keputusan ini nanti akan diterapkan kembali kepada perusahaan, dan inilah yang dinamakan feedback loop, dari lingkungan kembali lagi ke lingkungan, yaitu perusahaan. Lalu selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan itu menghasilkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan lingkungannya. Nah, dalam pemenuhan kebutuhan tersebut diperlukan sumber daya dari lingkungannya, yaitu pemasok, pelanggan, serikat kerja, komunitas keuangan, stockholders, dan owner, pesaing, pemerintah, dan komunitas global. Dan 8 unsur ini dinamakan society atau masyarakat. Nah, pemasok merupakan supplier bahan baku untuk bahan baku orang untuk mengubah input menjadi output, dan pelanggan ini merupakan penikmat dari produk jasa yang telah dihasilkan perusahaan yang telah dipasarkan juga. Lalu ada serikat kerja yang merupakan organisasi atau perkumpulan dari para pekerja, lalu ada komunitas keuangan berupa bank dan juga lembaga pinjaman, lalu ada stockholders dan juga owner yang menginvestasikan uangnya ke perusahaan tersebut, dan mereka merupakan pemilik sebenarnya dari perusahaan. Lalu ada pesaing, ada pemerintah yang bertugas untuk memberikan batasan berupa peraturan perundang-undangan dan memberikan bantuan berupa informasi dan juga pembelian. Lalu ada komunitas global yang merupakan wilayah geografis dari perusahaan untuk melakukan operasinya. Nah, lalu ada supply chain management. Nah, supply chain management ini merupakan aliran sumber daya fisik dari pemasok ke perusahaan, lalu selanjutnya ke pelanggan. Nah, terdapat beberapa aktivitas dalam supply chain management seperti meramal permintaan pelanggan, lalu membuat jadwal produksi, hingga melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan juga kepada pelanggan. Nah, di setiap aktivitas ini memerlukan yang namanya sistem informasi. Nah, selanjutnya adalah keunggulan kompetitif. Biasanya keunggulan kompetitif itu bisa diraih dengan memberikan harga yang lebih rendah dan memberikan produk dengan kualitas yang lebih tinggi. Selain itu, dengan memenuhi kebutuhan khusus pada segmen pasar tertentu. Nah, selain itu, keunggulan kompetitif bisa didapat melalui pemanfaatan sumber daya virtual. Nah, ini dicetuskan oleh Profesor Harvard bernama Michael Porter yang mengemukakan bahwa keunggulan kompetitif itu bisa diraih melalui yang namanya value chain. Nah, value chain ini merupakan aktivitas yang terdiri dari primary activities dan juga support activities. Nah, primary activities ini terdiri dari inbound logistik yang merupakan proses supply barang, supply bahan baku, lalu ada operations pengolahan bahan baku tadi menjadi output, lalu ada outbound logistik yang merupakan perpindahan produk ke pelanggan, lalu ada marketing and sales yaitu pengidentifikasian kebutuhan pelanggan dan juga pemesanan, lalu ada service yaitu menjaga hubungan baik dengan pelanggan melalui pelayanan jasa. Lalu untuk support activities terdapat infrastruktur perusahaan, lalu human resource management, ada teknologi development, dan juga ada pengadaan. Nah, selanjutnya adalah dimensi keunggulan kompetitif. Terdapat 3 dimensi, yaitu keunggulan strategis, taktis, dan juga operasional. Keunggulan strategis ini berada pada tingkat perencanaan strategis, yaitu mencari apa sih perbedaan perusahaan kita dengan pesaing. Sistem informasi digunakan untuk mengubah arah perusahaan untuk mendapatkan keunggulan strategis. Lalu yang kedua itu adalah keunggulan taktis pada tingkat kendali manajemen. Nah, manajer memberikan spesifikasi mengenai bagaimana sih rencana strategis itu akan diimplementasikan. Lalu yang terakhir adalah tingkat kendali operasional. Ini keunggulan operasional pada tingkat kendali operasional. Ini
Ketiga dimensi ini dilaksanakan untuk mendapatkan profit yang maksimal dan mendapatkan kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu manajemen pengetahuan. Nah, pada manajemen pengetahuan ini dibutuhkan sumber daya informasi yang berupa hardware, software, spesialis informasi, pengguna, fasilitas database, dan juga informasi. Nah, sumber daya informasi ini digunakan digunakan manajer untuk mengumpulkan data, lalu memproses data menjadi informasi, dan membagikannya kepada individu-individu yang tepat dan juga pada waktu yang tepat agar informasi bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Lalu manajer juga menghapus informasi pada waktu yang tepat. Nah, penggunaan manajemen pengetahuan tadi menghasilkan sebuah output. Nah, output ini nanti haruslah relevan sesuai dengan permasalahan yang ada, lalu akurat, lalu tepat waktu, yaitu jangan sampai informasi yang dihasilkan itu kadaluarsa dan kelengkapan, jadi tidak lebih dan tidak kurang. Jangan sampai overload. Lalu ada sistem informasi warisan. Nah, sistem informasi warisan ini merupakan sistem informasi yang dulunya dipakai oleh perusahaan, tetapi saat ini sudah tidak relevan, sudah relevan secara parsial saja dengan teknologi masa kini. Walaupun begitu, informasi ini itu masih berguna. Maka dari itu, datanya disesuaikan dengan teknologi masa kini, seperti contohnya, data pada informasi warisan itu tidak dalam bentuk digital, maka dari itu bisa diubah dalam bentuk gambar. Lalu selanjutnya adalah manajemen gambar. Nah, manajemen gambar ini foto sebagai informasi dengan berbagai format, misalkan JPG atau GIF dan lain-lain. Nah, saat ini peranan gambar itu semakin meluas seiring dengan adanya globalisasi penggunaan web untuk para perusahaan, seperti logo perusahaan, logo produk, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Nah, dulunya perusahaan itu membentuk sebuah unit sumber daya, unit untuk mengelola sumber daya informasi. Unitnya itu bernama Information Services. Nah, setelah itu dewasa ini, Information Services itu merupakan sebuah area bisnis utama, menjadi kelompok eksekutif yang dipimpin oleh seorang CIO atau CTO, yaitu Chief Information Officer atau Chief Technology Officer, yang bertugas untuk memonitor pelaksanaan, lalu mengambil tindakan yang sesuai, memodifikasi rencana ketika terjadi perubahan plan, lalu mengambil keputusan ketika diperlukan. Nah, CIO atau CTO ini menyadari bahwa diperlukannya pengembangan rencana strategi setiap area bisnis, tetapi tetap harus menjaga kekompakan dan kerjasama. Maka dibentuklah SPIR atau Strategic Planning Information Resources. Nah, SPIR ini harus mencakup dua inti pembahasan, yaitu adalah tujuan yang akan dicapai, tiap kategori sistem, dan juga sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Nah, ini merupakan gambaran dari area bisnis yang harus bekerja sama dalam mengembangkan rencana strategis. Sumber daya informasi bekerja dengan keuangan, bekerja sama dengan sumber daya manusia, sumber daya manufaktur, dan juga sumber daya pemasaran. Nah, selanjutnya yaitu ini merupakan kerangka dasar dari rencana strategis sumber daya informasi secara sederhana. Jadi terdapat dua aspek utama, yaitu adalah tujuan dari setiap area bisnis, lalu ada sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya tersebut. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.